Persita Tangerang berhasil melakukan comeback di pertandingan BRI Super League ketika mereka melawan Persijap Jepara. Mereka yang berlaku sebagai tamu berhasil menang dengan skor 1-2. Persijap Jepara yang berhasil unggul di menit-menit awal babak pertama melalui gol dari sundulan Franka, melalui crossing yang sangat bagus. Gue lupa siapa pemainnya. Tampaknya harus mengakui keunggulan dari Persita Tangerang yang berhasil comeback dengan mencetak 2 gol di babak kedua. Pada awalnya memang kedua tim ini bermain dengan high press kalau menurut gue. Dan Persijap Jepara yang melakukan direct ball tanpa ada delay, jadi serangan-serangan dia sangat langsung tertuju ke depan, berhasil lebih menguasai di babak pertama. Bahkan ketika mereka berhasil mencetak gol, mereka sempat mendapatkan penalti lagi melalui umpan direct ball yang berhasil dibawa ke kotak penalti dan harus dilanggar oleh pemain Persita Tangerang. Tapi memang di situ ada drama sih. Siapa sih yang akan ngambil? Itu kalau nggak salah ada Rosalvo, Franka, ada Sudin. Itu pada berebutan. Entah kenapa, apa yang terjadi. Seharusnya biasanya ketika sebelum pertandingan sudah ditentukan. Ketika ada penalti, siapa yang ngambil. Ketika ada corner, siapa yang ngambil. Lemparan ke dalam, siapa yang ngambil. Free kick, siapa yang ngambil. Tapi di momen itu ternyata pemain Persijap Jepara saling berebut untuk mengambil tendangan penalti. Dan memang gua nggak tahu apakah ini memang bagian dari drama yang sudah tersetting ataukah memang real bahwa itu terjadi perebutan. Dan ternyata apa? Sudi gagal untuk menciptakan gol untuk menambah keunggulan mereka menjadi 2-0. Momen ini padahal sangat berpengaruh sekali gitu loh kepada peluang dari Persijap Jepara untuk memenangkan pertandingan. Dan bahkan mereka mendapat keunggulan lagi sebenarnya ketika pemain Persita Tangerang, M. Toha, harus di kartu merah karena melakukan professional foul kepada Rosalvo yang sudah menjadi orang terakhir dan tinggal berhadapan 1 lawan 1 lawan kiper dan dilanggar. Untungnya dilanggarnya juga bukan di dalam kotak penalti. Jadi sepertinya sang kapten berkorban demi tim karena harus melakukan professional foul dan langsung direct red card. Kesempatan ini juga tidak berhasil dimanfaatkan oleh Persijap Jepara untuk menambah keunggulan mereka. Ya, bermain dengan 10 pemain, Persita Tangerang langsung bermain low block. Dan mereka mencoba menghawal, mereka melakukan perubahan dengan mengganti strikernya mereka menjadi pemain bertahan karena mereka kekurangan. Tapi Persijap Jepara tidak berhasil menambah keunggulan sama sekali di babak pertama. Nah, memasuki babak kedua, justru Persita Tangerang lah yang mengambil inisiatif untuk bisa mencuri gol. Berawal dari kesalahan pemain Persijap Jepara, Persita Tangerang menghukum dengan gol dari Alexa yang berhasil melakukan tendangan plesik yang sangat indah sekali kalau menurut gua, dan mereka berhasil menyamakan kedudukan. Nah, tidak lama berselang dari situ, sepertinya memang Persijap Jepara kehilangan konsentrasi di awal-awal dari babak kedua. Entah apa yang terjadi di locker room ataukah memang sempat ada pembahasan, sinkronisasi antar pemain Persijap Jepara tidak terlihat seperti di babak pertama. Di momen itulah akhirnya Persita Tangerang berhasil mendapatkan celah lagi dengan bola yang diterima oleh Hoki Caraka, dan Hoki Caraka melakukan tendangan keras ke arah gawang dan berhasil membuat Persita Tangerang unggul 2-1. Mereka comeback, padahal mereka hanya 10 pemain. Luar biasa sebenarnya performa Persita Tangerang kalau menurut gua. Nah, ketika mereka sudah unggul, ya tentunya mereka melakukan strategi untuk bertahan. Pertahanan mereka sangat low block sekali. Bahkan ketika mereka menyerang, mereka hanya membiarkan 2 orang untuk menyerang. Sisanya ada di belakang, nggak mau ikutan nyerang. Karena mereka tahu mereka kekurangan pemain, dan kalau mereka ikut menyerang, itu akan menghabiskan stamina mereka karena mereka cuma bermain dengan 10 orang. Dan sepertinya strategi ini berhasil.
Persijap Jepara yang juga melakukan perubahan strategi dengan merubah salah satu pemain backnya menjadi pemain sayap, mencoba menambah serangan, tidak berhasil masuk ke dalam lini pertahanannya dari Persita Tangerang. Ya walaupun memang dapat beberapa momen, tapi ya kesempatan itu tidak berhasil diciptakan untuk menjadi sebuah gol. Dan sepertinya Persijap Jepara kali ini harus mengakui keunggulan dari Persita Tangerang dalam hal strategi kalau menurut gua. Ya, drama bisa saja terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Dan itu sangat berpengaruh terhadap hasil dari pertandingan. Di mana momen-momen di awal babak pertama itu Persijap yang unggul dan bahkan seharusnya bisa memenangkan pertandingan dengan 10 pemain. Tapi malah mereka gagal meraih poin sama sekali dan mereka harus kalah di kandangnya mereka sendiri. Evaluasi besar-besaran harus dilakukan oleh Persijap Jepara karena sepertinya faktor dari perebutan siapa yang nendang penalti menjadi penting sih kalau menurut gua, karena di situ terlihat sekali kondisinya sudah tidak sangat kondusif sekali ketika mereka bermain di babak kedua, dan oleh karena itu mereka kecolongan 2 gol kalau gua melihatnya. Ya harus ada evaluasi terkait dengan pertandingan ini sih kalau menurut gua pribadi ya. Nah, Persijap Jepara memang saat ini masih berada di papan tengah klasemen sementara. Saat ini mereka berada di peringkat ke-7. Meraih 8 poin dari 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan juga 2 kali kalah. Nah, sedangkan Persita Tangerang, mereka berhasil keluar dari zona degradasi yang awalnya mereka peringkat 16. Mereka langsung naik ke peringkat 12. Mereka berhasil meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan 2 kali kalah. Ya memang menjadi kerugian tersendiri sih ketika kapten mereka M. Toha mendapatkan direct record. Jadi mau nggak mau dia tidak bisa bertanding di pertandingan yang akan datang, dan mungkin perlu adanya pelapis yang cukup mampu untuk menggantikan peran dari M. Toha. Dan sepertinya tadi juga ketika dilakukan perubahan pun kalau menurut gue cukup baik sih peran yang menggantikan, tapi gue lupa namanya siapa. Yang mudah-mudahan bisa konsisten dan tetap terus menjaga lini pertahanan dari Persita Tangerang. Ya, selamat buat tim Persita Tangerang yang berhasil keluar dari zona degradasi, dan tentunya juga Persijap Jepara harus berbenah. Mereka sebenarnya adalah tim promosi dari Liga 2 dan mereka beberapa kali sebenarnya memberikan kejutan juga ketika mereka berhasil menang kemarin ketika mereka melawan Persib Bandung. Dan itu merupakan sesuatu hal yang sangat bagus sih menurut gue buat tim promosi. Tapi sepertinya di pertandingan kali ini faktor non teknis yang mempengaruhi mereka, akhirnya mereka harus kalah di pertandingan ini. Oke, tentunya kita berharap pertandingan dari BRI Super League semakin bermutu, semakin berkualitas, dan tentunya kita berharap bahwa produk akhir dari Liga adalah tim nasional. Maju sepak bola Indonesia.